Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 hari ini akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai materi kompensasi. Nah, apa aja sih yang ada di dalam kompensasi itu? Ayo kita simak bersama. Pengertian kompensasi. Kompensasi dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diterima oleh karyawan balas jasa atas hasil kerja mereka. Kompensasi juga merupakan semua imbalan yang diterima oleh karyawan atas jasa atau hasil kerjanya di perusahaan. Kompensasi dapat berupa uang maupun barang yang diberikan kepada karyawan. Tujuan kompensasi. 1. Memperoleh karyawan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan suatu perusahaan. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang ada di perusahaan. Ketiga, menghargai prestasi kerja, produktivitas, dan loyalitas karyawan. Yang keempat, menjamin adanya keadilan. Yang kelima, mengendalikan biaya-biaya, terutama biaya rekrutmen dan pelatihan yang dikeluarkan saat pergantian karyawan. Yang keenam, memenuhi peraturan-peraturan pemerintah. Nah, berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Menurut Profesor Dr. Haji Edi Sutrisno MSI, dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia tahun 2016, 199 adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat biaya hidup. Apakah tingkat biaya hidup ini besar atau kecil di dalam suatu perusahaan? Yang kedua, tingkat kompensasi yang berlaku di perusahaan. Apakah tingkat kompensasi ini diberikan kepada karyawan yang memiliki kriterianya? Yang ketiga, tingkat kemampuan perusahaan. Ini bagaimana cara perusahaan memberikan kompensasi pada karyawannya. Yang keempat, jenis pekerjaan dan besar kecilnya tanggung jawab. Jenis pekerjaan maksudnya adalah apakah pekerjaan mereka sepadan dengan kompensasi yang akan diberikan perusahaan nantinya. Yang kelima, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, peranan serikat buruh. Jenis-jenis kompensasi. Jenis-jenis kompensasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kompensasi finansial secara langsung, yang berupa bayaran gaji atau upah, bayaran prestasi, bayaran insentif seperti bonus, komis, pembagian laba atau keuntungan, dan bayaran tertangguh seperti program tabungan dan anuitas pembelian saham. Yang kedua ada kompensasi finansial tidak langsung, seperti program-program proteksi yang meliputi asuransi jiwa, pensiun, asuransi tenaga kerja, bayaran di luar jam kerja seperti libur, hari besar, cuti tahunan, dan cuti hamil, dan fasilitas seperti kendaraan, ruangan, tempat, dan tempat parkir. Yang ketiga ada kompensasi non-finansial, seperti pekerjaan yang menarik, tantangan, tanggung jawab, pengakuan, dan rasa pencapaian. Kemudian lingkungan kerja seperti adanya kebijakan yang sehat, supervisor yang kompeten, kerabat yang menyenangkan, lingkungan kerja yang sangat nyaman. Selanjutnya, dampak positif kompensasi. 1. Dapat membuat karyawan lebih giat dan bersemangat dalam bekerja. 2. Perusahaan dapat karyawan yang berkualitas. 3. Memudahkan proses administrasi dalam perusahaan. 4. Kompensasi menjadi daya tarik bagi mencari kerja berkualitas. 5. Perusahaan memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan perusahaan lain. Manfaat kompensasi. 1. Sebagai transaksi ekonomi. Dengan adanya kompensasi, perusahaan akan memproduksi lebih banyak dengan kualitas lebih baik, sedangkan karyawan akan terpenuhi kebutuhannya. Yang kedua, sebagai transaksi psikologi. Setiap karyawan memerlukan keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk bayaran dan kebutuhan lainnya. Yang ketiga, sebagai transaksi sosial, adalah karena kumpulan orang dan pekerjaan merupakan hal yang penting dalam hubungan antara karyawan dan perusahaan. Dan yang keempat, sebagai transaksi politik, berkaitan dengan penggunaan kekuatan dan pengaruh yang ada. Dan yang terakhir, sebagai transaksi etika, adanya keadilan untuk orang dan pekerjaannya. Selanjutnya yaitu sistem pemberian kompensasi. Menurut Hasibuan 2011 124 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem waktu. Besarnya kompensasi
gaji atau upah yang ditetapkan berdasarkan waktu seperti jam, minggu, dan bulan. Yang kedua, sistem hasil. Berdasarkan pada banyaknya hasil pekerjaan yang diselesaikan, bukan pada lama waktu pengerjaan yang dilakukan. Yang ketiga, sistem borongan. Merupakan suatu cara memberikan upah atau gaji dengan menetapkan besar jasa berdasarkan atas volume pengerjaan dan lamanya pengerjaan. Metode kompensasi. Pelaksanaan kompensasi mempunyai dua metode, yaitu sebagai berikut. 1. Metode tunggal. Metode tunggal adalah metode yang menetapkan gaji pokok hanya berdasarkan atas ijazah terakhir dari pendidikan yang dimiliki karyawan. 2. Metode jamak. Metode jamak adalah suatu metode yang dalam menetapkan gaji pokok berdasarkan atas beberapa pertimbangan seperti ijazah, sifat pekerjaan, bahkan hubungan keluarga. Prinsip kompensasi menurut Husnan Head Rahmat Saud. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan yaitu 1. Prinsip keadilan. Keadilan harus dihubungkan antara pengorbanan input dengan penghasilan output. Artinya, makin tinggi pengorbanan, maka semakin besar hasil yang didapatkan. 2. Prinsip kepatuhan sesuai dengan ketatanan hukum dan peraturan yang berlaku di lingkungan. 3. Asas efektivitas dan efisiensi. Strategi yang dilakukan harus efektif dan efisien sehingga dapat bersaing di pasar global. 4. Asas 3P konsep. Yang pertama, pay for position, mengacu pada standar posisi yang akan ditempati karyawan. Yang kedua, pay for person, mengacu pada budaya perusahaan serta adaptasi karyawan dalam bekerja. Yang ketiga, pay for performa, atau perusahaan yang memberikan peningkatan imbalan jasa sesuai dengan kerja. 5. Asas kinerja. Organisasi peningkatan kinerja diperlukan untuk memperbaiki kompensasi yang sudah ada. Nah, jadi itu saja teman-teman materi mengenai kompensasi yang telah kami bahas dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dah.